Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afrinar Pramitasari selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi saya tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya dengan judul Tindak tutur representatif dan tindak tutur direktif pada pengajian rutin di Majelis Taklim Baitul Ma'mur Desa Pandanarum dan implikasinya pada pembelajaran ceramah di SMA. Penulis memilih judul tersebut dengan latar belakang yang pertama, karena sebelumnya belum ada penelitian tentang tindak tutur representatif dan direktif pada kajian rutin Majelis Taklim Baitul Ma'mur. Biasanya yang saya jumpai atau yang peneliti jumpai adalah objeknya yang berbeda. Di objeknya berbeda dan dengan penelitian yang berbeda pula. Penelitian sebelumnya itu seperti tindak tutur yang representatif dan direktif itu memakai objek iklan layanan masyarakat dan memakai objek yang lainnya. Kemudian di sini saya memakai tindak tutur dengan objek kajian rutin di Majelis Taklim Baitul Ma'mur, khususnya di desa saya, Desa Pandanarum, dan implikasinya di pembelajaran ceramah di SMA dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Mengidentifikasi permasalahan yang aktual tentang ceramah dan menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah serta menyusun isi, struktur, dan kaidah yang ada dalam ceramah. Kebanyakan siswa SMA ketika untuk menulis teks ceramah itu pasti memilih berita atau teks ceramah yang ada di YouTube dan ada di sosial media umumnya. Nah, di sini saya mengambil di kajian rutin Majelis Taklim Baitul Ma'mur, di mana sangat jarang sekali siswa SMA untuk mengambil ceramah, mengambil tema atau mengambil isi ceramah mereka dari kajian rutin tersebut. Nah, itu alasan atau yang melatar belakangi kenapa saya memilih judul tersebut, analisis tindak tutur representatif dan direktif dari kajian rutin di Majelis Taklim Baitul Ma'mur Desa Pandanarum dan implikasinya dalam pembelajaran menulis ceramah di SMA. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, dan implikasinya dari analisis tersebut yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sih tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, dan hasil analisisnya pada kajian rutin di Majelis Taklim Baitul Ma'mur. Kemudian penelitian tersebut bermanfaat untuk menambah hasanah bahasa, untuk sebagai acuan bagaimana sih cara menganalisis tindak tutur, kemudian sebagai menambah wawasan pembacanya tentang analisis kajian rutin di Majelis Taklim Baitul Ma'mur, seperti itu. Kemudian apa sih yang menjadi tinjauan pustaka atau yang menjadikan landasan teori saya dari penelitian ini, yang dijadikan sebagai landasan teori saya di penelitian ini adalah mengambil dari beberapa penelitian terdahulu tentang tindak tutur direktif, tindak tutur representatif, dan analisis lainnya, seperti punya Mbak Jamilatun, Mbak Erliana dan kawan-kawannya, kemudian Mujianto. Ada penelitian dari Kurniawati, Sasmita, Rohmadi,
Supriyati, dan Nirwanti. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut menghasilkan beberapa jenis penelitian yang berbeda, dan ada pula jenis penelitian yang sama dari segi objeknya maupun fungsi dari penelitian tersebut. Dan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data SBLC, yakni SBLC itu adalah simak bebas selibat cakap, kemudian menggunakan teknik rekam, dan menggunakan teknik catat. Teknik simak bebas selibat cakap, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kajian rutin tersebut atau dalam dialog kajian rutin tersebut. Kemudian menggunakan teknik rekam, di mana jikalau pemateri atau ustadz itu menyampaikan ceramahnya, maka saya menggunakan teknik rekam atau merekam lewat smartphone saya. Nah, kemudian mencatat, teknik catat. Nah, hasil dari rekaman tersebut saya catat dan kemudian saya simpulkan dan jadikan sebagai sebuah hasil analisis atau penelitian. Adapun runtutan-runtutan bagaimana cara saya menganalisis pada analisis kali ini, yakni yang pertama, saya menggunakan teknik terlebih dahulu. Teknik pengumpulan datanya seperti SBLC yang tadi itu, simak bebas selibat cakap, kemudian teknik rekam, dan teknik catat. Setelah semuanya itu selesai, maka saya harus mendengarkan hasil rekamannya. Kemudian menghasilkan deskripsi yang bagaimana nanti hasil dari rekaman tersebut, hasil dari catatan tersebut menghasilkan sebuah deskripsi. Dari hasil catatan tersebut kemudian saya jadikan sebagai redukasi data untuk pokok temuan yang penting. Nah, dari temuan-temuan pokok yang penting tersebut kemudian dikelompokkan dalam suatu komponennya. Setelah itu saya menyimpannya atau menyimpulkan untuk simpulan sementara. Nah, setelah simpulan sementara nanti bisa dikembangkan, penyajiannya bisa dikembangkan, dan yang terakhir itu bisa menjadi kesimpulan. Demikian presentasi atau pemaparan dari proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.